Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Novitri dengan NIM 2010101033 dengan dosen pengampu Bapak Mursal MA dalam mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek kontrak bisnis syariah. Yang pertama, pengertian kontrak. Kontrak dapat diartikan sebagai kesepakatan di antara dua orang atau lebih yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban. Selanjutnya, unsur yang terdapat di dalam kontrak yaitu yang pertama ada para pihak, yang kedua ada kesepakatan yang membentuk kontrak. Dalam hal ini, ijab kabul juga termasuk dalam unsur sahnya kontrak. Yang ketiga, kesepakatan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Yang keempat, ada objek tertentu. Syarat sahnya perjanjian atau kontrak. Di sana terdapat dua syarat. Yang pertama syarat umum dan yang kedua syarat tambahan. Di dalam syarat umum, menurut pasal 1320 KUHP, kontrak dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kata sepakat antara pihak dalam perjanjian. Yang kedua, adanya kecakapan berbuat dari para pihak. Yang ketiga, adanya perihal tertentu. Di dalam syarat tambahan, sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian yang disebut pada pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yaitu yang pertama perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik, yang kedua perjanjian mengikat sesuai kepatutan, yang ketiga perjanjian mengikat sesuai kebiasaan, yang keempat perjanjian harus sesuai dengan undang-undang, yang kelima perjanjian harus sesuai ketertiban umum. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan. Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda atau ijarah al-manafi. Apabila objek akad berupa suatu perbuatan seperti mengajar, melukis, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan. Dasar ketentuan ini disimpulkan dari hadis Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli garam. Hadis riwayat Muslim. Objek akad harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian apabila para pihak memang bermaksud melakukan akad terhadap objek yang sudah ada. Sehingga apabila kemudian ternyata barangnya tidak ada, maka perjanjiannya batal demi hukum. Akan tetapi, apabila para pihak bermaksud untuk melakukan akad terhadap objek yang tidak harus ada pada waktu dibuatnya perjanjian, melainkan dapat diserahkan kemudian, maka objek itu tidak harus ada pada waktu penutupan perjanjian, namun dapat dipastikan bisa diserahkan pada tanggal yang ditentukan. Menurut ulama fikih, telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, yaitu A. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum atau mukallaf, atau apabila objek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya. B. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. C. Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat. D. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus. E. Akad itu bermanfaat. F. Ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya kabul. G. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis yang suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi. Terakhir, tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat. Selanjutnya, objek akad dapat ditransaksikan. Suatu objek dapat ditransaksikan dalam hukum Islam apabila memenuhi kriteria-kriteria berikut. 1. Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi. 2. Sifat atau hakikat dari objek itu tidak bertentangan dengan transaksi. Dengan kata lain, sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu tidak memungkinkan transaksi. 3. Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.